kami di hadapan-Mu ya Allah kami. Hanya pujian dan penyembahanlah yang bisa kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa membawa korban di hadapan Tuhan, tetapi tubuh, jiwa, roh kami persembahkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah seluruh kehidupan kami juga menyenangkan hati Tuhan. Karena siapakah kami ini ya Tuhan boleh bisa hadir, bisa datang menghadap tempat yang kudus. Karena kami ini adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kami ini adalah orang-orang yang berdosa. Kami tidak punya kemampuan dan kekuatan menghadap Tuhan. Tetapi ketika kami percaya di hadapan Tuhan, ketika kami percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kami, bahwa Yesus adalah Tuhan kami di dalam kehidupan kami, karena kasih-Mu itu kami boleh dilayakkan, karena kasih-Mu kami boleh diterima menjadi keluarga kerajaan Allah. Untuk itu Tuhan, di pagi hari ini kami memohon kepada-Mu supaya Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati pikiran kami, supaya kami melalui firman yang boleh kami baca, kami renungkan, kami boleh menyadari akan keberdosaan kami itu, sehingga kami boleh berubah dari pikiran-pikiran kami yang jahat, dari pekerjaan kami, pelanggaran-pelanggaran kami yang sia-sia, sehingga kami boleh masuk ke hadapan Tuhan. Dan hamba juga berdoa supaya hamba-Mu juga diberikan pengertian yang benar akan firman Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh memberikan dengan baik, sehingga setiap kami di sini boleh dibangun di dalam pemahaman yang benar, sehingga kami terus berubah dan kami menuju kesempurnaan seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan buat kita di pagi hari ini terambil dari Ibrani 9 ayat 11. Ya, kita baca sampai ayat yang terakhir, Ibrani 9 ayat 11 sampai 28. Tema kita Kristus pengantara perjanjian baru. Sudah Bapak Ibu? Kita baca bergantian. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan,
sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian firman Tuhan. Kita Kristus pengantara perjanjian baru. Kenapa dikatakan Kristus pengantara perjanjian baru? Pengantara. Kalau kita perhatikan dari pembacaan kita sudah banyak menjelaskan ya, pengantara. Nah, saya review kembali ya ke bagaimana tujuan Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia. Tujuannya adalah untuk mengembalikan hubungan Allah dengan manusia yang terputus akibat dosa. Nah, walaupun demikian, karena kasih Allah terhadap umat manusia, terhadap dunia ini, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah sudah merancang, Allah sudah merencanakan jalan keselamatan, yaitu dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, mulai dari zaman Musa, bukan hanya mulai zaman Musa, mulai dari Allah sudah memberikan suatu gambaran bagaimana manusia itu datang kepada Tuhan, datang beribadah. Tetapi itu bukan jalan yang sempurna. Karena apa? Janji Allah untuk menyelesaikan persoalan itu, dosa tidak punya kemampuan. Karena apa? Karena Allah itu kudus, sedangkan kita adalah orang berdosa, tidak bisa.
Nah, coba kita lihat ya. Ini adalah contoh ya, gambar dari kemah suci, atau sering kita dengar itu tabernakel Musa. Nah, kalau kita perhatikan ya, tabernakel Musa itu terdiri dari 3 bagian. Ada pelataran, ada namanya ruang kudus, ada ruang maha kudus. Semua ini diberikan Allah ketika umat Israel berada di gurun, ketika keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Di kitab Keluaran, Ulangan, Imamat sangat jelas sekali. Makanya kalau kita membaca ini sangat membosankan. Karena apa? Sangat detail sekali Allah menyampaikan bahwa ukuran ruang kemah suci itu semua detail. Apa peralatan yang ada di sana, berapa tingginya, semua sangat detail sekali. Nah, tujuan Allah sebenarnya memberikan ini, gambaran ini adalah supaya apa? Supaya manusia itu bisa beribadah kepada Allah. Nah, setiap peralatan yang di sini semuanya mempunyai fungsi, dan itu menunjukkan gambaran tentang pengorbanan Yesus Kristus yang kita sebut tadi sebagai pengantara di perjanjian baru itu. Itu semua gambaran bagaimana jalan keselamatan yang ingin dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Ada nih, mesbah korban bakaran ya. Ada bejana pembasuhan, ada meja roti sajian, kemudian kandil, mesbah dupa emas, dan juga tabut perjanjian. Ini semua rangkaian yang harus dilakukan ketika umat Israel beribadah kepada Tuhan. Tetapi harus kita lihat bahwa tidak semua umat Israel boleh datang. Umat Israel hanya berada di pelataran. Kemudian di ruang kudus itu hanya imam-imam, dan yang sangat ditegaskan oleh Allah itu bahwa yang bisa datang ke ruang maha kudus itu hanya imam besar. Itu pun harus sekali dalam setahun. Nah, artinya apa di sini? Masa itu ibadah itu tidak sembarangan. Nah, setiap orang yang mau beribadah kepada Allah harus bawa korban. Ada korban lembu, ada korban domba. Dan itu juga tidak sembarangan. Nah, kenapa harus tidak bercacat? Kenapa harus domba, darah yang harus dibawa ke dalam kemah suci? Itu menggambarkan kemah kudus Allah. Itu menggambarkan bahwa kita tidak boleh datang ke hadirat Allah, ke kemah suci Allah itu dengan pikiran kita yang tidak bercatat. Harus kudus, harus sempurna. Nah, itu gambaran yang mau kita lihat dari tabernakel ini. Nah, sekarang kita mau lihat ya. Nah, tujuan Allah apa untuk memberikan kemah suci itu, memberikan tabernakel itu? Supaya umat mengerti rencana keselamatan, rencana Allah untuk penebusan bagi umat manusia. Kemudian supaya umat
bisa beribadah kepada Allah. Korban. Tetapi kalau kita perhatikan ya, dalam perjalanan bangsa Israel itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu tidak berjalan benar menurut pikiran diri sendiri. Mulai kita lihat mulai zaman, jangankan sampai kitab Yosua, pada masa mereka di perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka tidak setia di hadapan Tuhan, tidak melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, bagaimana mereka beribadah. Mereka bersungut-sungut, mereka senantiasa menentang apa yang direncanakan Tuhan, apa yang sudah difirmankan Tuhan. Nah, ini juga gambaran kehidupan kita masa sekarang ini yang tidak mau taat kepada Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan pikiran kita masing-masing. Kita sudah mengerti kebenaran firman, tetapi di dalam perjalanan kita masih tidak membawa korban kudus itu di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan menyampaikan bahwa korban yang dibawa itu harus tidak bercacat. Semua harus sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat kembali ya. Coba Elisa. Nah, inilah gambaran ibadah, dikatakan ibadah perjanjian yang pertama itu. Ibadah yang belum sempurna, dilakukan terus-menerus setiap tahun dan buatan manusia. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Karena ibadah ketika mereka datang itu harus dibawa setiap tahun. Imam besar datang ke ruang Maha Kudus itu sekali setahun, tiap tahun itu terus dilakukan. Makanya dikatakan ibadah yang belum sempurna. Dan persembahan yang dibawa itu juga domba dan lembu. Nah, pertanyaan, kenapa dikatakan tidak sempurna? Karena domba yang kita bawa, persembahan yang pada masa itu tidak bisa dosa-dosa manusia, itu tidak bisa. Makanya dikatakan belum sempurna. Nah, perayaan-perayaan ini dilakukan juga umat Israel pada masa itu. Dalam membawa korban itu tidak hanya pada perayaan Paskah, pada perayaan Pondok Daun, banyak sekali perayaan-perayaan yang dilakukan mereka tiap-tiap tahun. Dan itu dilakukan tiap-tiap tahun. Ini dilakukan mereka mengerti, umat Israel bisa paham, tetapi apa yang terjadi? Bangsa itu terus melakukan kesalahan-kesalahan dan tidak benar di hadapan. Nah, sekarang kita lihat dengan Kristus sebagai pengantara perjanjian baru. Nah, dari hal yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan itu, karena ketidaksempurnaan itu, maka Allah memberikan Elisa, tolong. Nah, pembaruan ibadah. Nah, sekarang yang mau kita lihat adalah dalam pembaruan ibadah itu kita tidak perlu membawa korban lagi, korban domba, lembu, tetapi sekarang yang
menjadi korban, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dia membawa dirinya sendiri, darahnya sendiri, dia menjadi korban dan dia sebagai imam besar. Kalau kita baca tadi di Ibrani 4 itu, dia adalah imam besar yang membawa dirinya sendiri, yang tidak bercacat, tidak berdosa di hadapan Tuhan. Nah, kita perhatikan di ayat 9 ya, korban dirinya sendiri, kemudian menyucikan dan menebus perbuatan manusia. Tetapi kalau kita itu dilakukan berulang kali setiap tahun, tetapi pada masa ini ya, Yesus Kristus itu hanya sekali untuk selama-lamanya. Cukup sekali. Tidak ada lagi korban yang harus kita bawa di hadapan. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, ada yang seperti apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan? Membawa korban itu, kita tidak perlu lagi bawa lembu itu di hadapan Tuhan. Kalau demikian, apa yang harus kita persembahkan di hadapan Tuhan? Bagaimana kita menyikapi ibadah kita itu sahabat bagi Tuhan? Apa yang kita persembahkan di hadapan Tuhan? Apakah tubuh kita sendiri? Apa yang mau kita persembahkan? Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita menyikapi setiap ibadah yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Ayo Lisa. Yang pertama adalah bagaimana konsep ibadah kita di dalam kehidupan kita. Apakah satu hari fokus kita di dalam ibadah itu benar-benar fokus kepada Allah? Bagaimana cara kita beribadah di hadapan Tuhan? Kalau kita perhatikan dalam beberapa gereja ya, konsep ibadah itu berbeda. Ada ibadah yang hanya memfokuskan hanya puji-pujian, ada yang memfokuskan hanya firman Tuhan. Banyak sekali kita perhatikan. Nah, sekarang bagaimana kita beribadah di hadapan Tuhan? Bagaimana fokus kita? Tetapi dalam nats ini kita ditekankan adalah bahwa fokus kita di dalam beribadah itu ya adalah belajar firman dan juga memuji Tuhan. Nah, bagaimana kita memberikan waktu kita, uang kita, talenta kita. Nah, kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, bagaimana konsep ibadah tadi di perjanjian lama itu umat itu memberikan yang terbaik ya, tidak bercacat. Nah, sekarang juga kita dituntut di situ. Bagaimana kita, waktu kita di dalam ibadah. Sama konsepnya. Kalau kita perhatikan dalam ibadah
umat Israel itu satu hari mereka penuh tidak bekerja, tidak boleh menuai. Bukan hanya umat Israel, semua binatang semua harus fokus satu hari beribadah di hadapan Tuhan. Semua dipersembahkan, waktu, uang, talenta. Ini bicara kemampuan yang ada di dalam kehidupan kita yang diberikan Tuhan. Apakah sudah sepenuhnya kita berikan ke Tuhan? Padahal kita dituntut satu hari ya, dalam seminggu, bukan 6 hari dalam 7 minggu, satu hari. Fokus kita di mana? Kalau kita perhatikan, kita ibadah kurang lebih hanya 2 jam saja. Bagaimana sekitar 2 jam ini kita fokus memuji Allah? Bagaimana 2 jam ini pikiran kita tidak bercabang-cabang kemana? Pikiran kita hanya memuji, belajar firman Tuhan. Makanya dikatakan waktu, uang, talenta kita. Coba kita pikirkan kalau dulu satu hari 24 jam itu belajar, tuntut paling tidak lebih 2 jam kita beribadah. Dua jam ini kita ikuti dari awal sampai akhir. Saya dulu waktu kecil punya seorang pendeta ya di HKBP di kampung. Dia termasuk pendeta yang sangat-sangat vokal sekali. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau gereja HKBP itu podiumnya di atas itu ya. Jadi bisa melihat seluruh sampai ke belakang, bisa jarak hampir 30-40 meter dia bisa lihat dari atas. Kalau ada jemaat yang ngantuk, yang ngomong itu langsung ditegur. Tapi yang menarik ya, dia kenal semua jemaatnya, dia tahu namanya. Dan itu dipanggil itu, Pak Anu, ngapain kau di situ? Kok ngantuk-ngantuk? Kalau ngantuk keluar ke sana, jangan mengganggu yang lain seperti itu. Dia panggil itu. Bukan hanya itu, yang bercakap-cakap juga, yang sering keluar masuk, itu bisa ditegur. Dipanggil nama loh. Coba kita bayangkan, itu suatu teguran, membuat jemaat mengerti bahwa ibadah itu tidak main-main. Makanya itulah yang dikatakan, waktu kita, uang kita, talenta kita itu harus kita berikan yang makanya dikatakan tidak bercacat, yang terbaik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Bagaimana kita beribadah di hadapan Allah? Hati yang tulus ikhlas. Jadi ini semua berbicara tentang kekudusan, tidak bercacat, hati yang tulus. Masih ingat binatang lain, kalau kamu ingat saudaramu yang melakukan kesalahan, kamu tinggalkan dulu persembahanmu itu, kamu kembali. Jadi hati yang tulus tidak boleh bercacat.
tidak boleh pikiran yang bercabang. Jadi Bapak Ibu Saudara, makanya dalam setiap ibadah itu saya pribadi sekarang itu, contohnya kalau saya menyampaikan firman hari berikutnya, contohnya hari ini, misalnya saya hari Sabtu itu lebih banyak di rumah. Karena siapkan bukan satu hari sebelum mau khotbah, saya paling tidak 2 minggu sebelumnya saya udah cari-cari, udah lihat kapan saya khotbah. Itu di pikiran saya udah berpikir bagaimana. Nah, dengan demikian ketika kita mempersiapkan diri kita, maka akan kelihatan dari apa yang kita siapkan itu. Bukan hanya khotbah, setiap kita, makanya tadi talenta kita yang bisa WL pemain musik harus kita persiapkan, harus kita berikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Hati tulus ikhlas, tidak ada pikiran yang soal-soal yang lain, bagaimana baju saya, bagaimana pakaian saya, tidak seperti itu lagi. Saya juga belajar dari bapak saya itu, dia kalau dia pekerja gereja juga, dia setrika sendiri, setrika jasnya, bajunya, sepatunya udah disemir, semua udah dipersiapkan setiap hari Sabtu. Nah, kadang-kadang karena kita sudah di kota Jakarta, kadang membuat kita banyak alasan untuk tidak memberikan yang terbaik. Bagaimana mempersiapkan diri kita? Dulu karena kita ibadah pagi, kalau di Susuku dulu kita jam 6 setengah 7 ya sudah ibadah kalau nggak salah, jam 6. Berarti saya harus bangun paling tidak jam 4 pagi. Coba kita bayangkan, orang sudah mungkin masih ngorok ya, tapi kita udah harus bangun. Dari Cakung ke Tujuh itu paling tidak setengah jam. Berarti jam 5 sudah harus jalan, orang masih gelap-gelap. Kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi semuanya harus kita persiapkan dengan baik. Dan itu yang dilakukan pada tabernakel pada masa Israel, itu semua harus dipersiapkan. Itu bicara dengan tulus, kekudusan. Karena apa? Kita tidak bisa menghadap Allah itu dengan hati yang bercabang. Makanya karena Allah itu kudus, tidak bisa. Nah, sekarang kita lihat iman yang teguh. Di lalu kita sudah bicara tentang iman. Bagaimana iman itu? Artinya bahwa kita secara penuh mengandalkan otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun persoalan yang kita hadapi, iman itu bagaimana pikiran kita, tindakan kita itu semua berada di bawah Tuhan. Atau jangan-jangan kita masih berpikir saya tidak mampu melakukannya, kendaraan saya tidak ada, bagaimana misalnya, itu bisa terjadi dalam pikiran kita. Tetapi dengan iman
Iman yang teguh itu, persoalan itu tidak akan bisa menghambat kita mau melayani, mau beribadah ke hadapan Tuhan. Nah, kemudian apalagi pengharapan. Ibadah itu harus ada pengharapan di dalam Tuhan. Apakah kita sudah kehilangan pengharapan? Karena masalah yang bertubi-tubi, karena duit di kantong tinggal cuma 5.000 misalnya, atau tidak ada ongkos untuk pergi ke gereja misalnya, untuk ibadah di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah kehilangan pengharapan? Kita punya pergumulan sendiri, punya persoalan sendiri. Nah, kemudian apalagi dikatakan di situ bahwa di dalam ibadah harus saling memperhatikan. Saling memperhatikan maksudnya apa di situ? Saling memperhatikan bukan si A bajunya bagus, memperhatikan si A pakai sepatu bagus, atau si A naik kendaraan apa. Kalau itu yang kita perhatikan, itu akan timbul iri hati. Saling memperhatikan maksudnya membangun, mendoakan. Dan itulah fungsi gereja kita. Gereja itu kita harus saling memperhatikan, saling mendoakan. Nah, makanya dikatakan tadi talenta itu apa yang menjadi karunia kita? Talenta kita. Apakah itu bukan enggak semua bisa saling memperhatikan? Tidak semua. Masing-masing punya talenta masing-masing. Maka bagian yang mana yang mau kita ambil? Kita harus tahu apa yang menjadi talenta kita. Kalau saya dibilang memperhatikan, bagi saya bukan hanya menegur, karena saya untuk berbicara dengan orang itu agak susah. Tetapi bagi saya memperhatikan hal-hal kecil, memperhatikan orang lain itu ketika saya melihat orang yang kesusahan bisa seperti itu, hati saya itu langsung tersentuh, bisa seperti itu. Atau ketika orang mengalami, saya itu termasuk dari dulu pendengar, ya. Kalau ada orang bicara bisa berjam-jam saya dengar itu, saya tidak bosan mendengar. Tetapi kalau dibilang untuk menyampaikan sesuatu, saya itu sangat susah. Nah, jadi memperhatikan itu banyak caranya, banyak cara. Nah, kemudian ibadah, yang apa lagi? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, ini yang sangat penting sekali. Kalau kita baca di kitab Ulangan Imamat itu bahwa setiap perayaan umat Israel itu setiap tahun harus ke Yerusalem mereka dalam perayaan-perayaan. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Dan pada zaman Yesus dapat kita lihat ya, bagaimana orang tua Yesus, ya, Maria dan Yusuf itu datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Anak-anak sama orang tua semua pergi. Itu mereka tidak lupakan. Bukan hanya perayaan Paskah itu ya, mereka diwajibkan untuk datang ke Yerusalem.
perayaan Pondok Daun, perayaan Hanukkah, banyak sekali perayaan-perayaan. Bagaimana dikatakan dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu? Di mana kita bersekutu sebagai satu gereja, itulah yang terus harus kita ikuti. Dari situlah kita bisa berkembang, menerima firman Tuhan. Pertemuan ibadah itu tidak hanya hari Minggu saja. Mungkin kalau di gereja kita tidak terlalu banyak kegiatan. Saya tidak katakan bahwa Bapak Ibu harus di sini terus, tetapi saya katakan bahwa di dalam persekutuan kita inilah kita harus terus membangun. Saling, itulah dikatakan saling memperhatikan, saling membangun. Jadi jangan kita pikir bahwa pertemuan ibadah itu hanya ibadah hari Minggu. Di setiap gereja punya hal yang berbeda-beda ya. Ada PA, ada KTB, banyak sekali. Nah, kemudian apa lagi? Nah, hal yang perlu kita perhatikan adalah jangan berbuat dosa lagi. Kenapa dikatakan jangan berbuat dosa lagi? Karena tidak ada lagi korban yang harus kita persembahkan. Yesus tidak mungkin 2 kali dikorbankan. Sekali untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita sudah tahu kebenaran, tetapi kita masih melakukan itu lagi, apa yang terjadi? Kematian kekal. Nah, ini semua apa yang saya sampaikan di sini ini menunjukkan kekudusan kita di hadapan Tuhan. Korban inilah yang kita bawa ke hadapan Tuhan. Korban seluruh hidup kita, pikiran kita, hati, jiwa kita. Itulah korban yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Itulah korban yang kudus yang harus kita persembahkan. Kita tidak perlu lagi membawa korban domba. Kita tidak perlu lagi membawa korban darah. Kita sudah ditebus di dalam darah Tuhan Yesus. Korbannya sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di dalam Yesus menjadi imam besar kita sekarang. Kita sudah bisa secara langsung berhadapan Tuhan. Kita tidak seperti zaman dulu lagi. Kita dibatasi oleh tirai. Hanya imam besar yang bisa datang ke ruang Maha Kudus. Kita sekarang sudah punya imam besar, Yesus Kristus. Pembatas bagi kita untuk datang ke Tuhan. Yang kita perlukan perubahan dari hidup kita terus menerus tiap hari, supaya kita layak di hadapan Tuhan, supaya kita orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian, dengan perubahan-perubahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan tiap-tiap hari, maka ibadah yang kita lakukan itu menjadi ibadah yang sempurna, ibadah yang layak di hadapan Tuhan.
Kita tidak lagi terombang-ambing seperti bangsa Israel itu. Fokus kita adalah menuju kekekalan itu, menuju kehidupan setelah kematian bersama dengan Kristus, bersama dengan Allah Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami kembali bagaimana Tuhan kami, anak-Mu Yesus Kristus, menjadi pengantara kami, menjadi pendamai bagi hidup kami, supaya kami bisa beribadah di hadapan Allah Bapa. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami menyadari keberdosaan kami yang kami lakukan tiap-tiap hari, supaya kami bertobat, supaya kami berbalik dari kehidupan kami yang lama, dari kehidupan kami yang sia-sia itu, tetapi kami menuju kehidupan baru. Karena kami tahu Tuhan Yesus menjadi pengantara kami yang sudah menebus kami dari kehidupan kami yang lama itu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berdoa buat seluruh jemaat supaya Roh-Mu yang Kudus memimpin dalam setiap persoalan, pergumulan yang mereka hadapi di tengah-tengah dunia. Tuhanlah yang menolong, yang menuntun dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan, dan gereja Tuhan di tempat ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan juga yang menolong para pengurus setiap jemaat. Ada jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan ke tempat ini, dan kami juga Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit hari ini, buat pendeta Morrison yang mengalami kelemahan tubuh. Kami sungguh Tuhan berdoa supaya tangan Tuhan yang kudus itu, yang menjamah bagian-bagian saraf, bagian-bagian yang lemah, supaya bisa berfungsi dengan baik kembali Tuhan. Tuhanlah yang menolong keluarga, istri, anak-anak, supaya mereka teguh berpengharapan di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, buat ibu kandung yang melakukan perjalanan ke Toraja. Tuhanlah yang memberkati, menolong bersama anak-anak dan juga keluarga yang mereka temu di sana, supaya Tuhan juga yang memberkati. Kami berdoa juga buat jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhanlah yang menjamah bagian-bagian tubuh supaya dipulihkan kembali, supaya berfungsi dengan baik, sehingga kami tetap sehat dan kuat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang menaikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.